Lagu galau atau lagu bahagia? Lagu galau lah. Kenapa lagu galau? Karena gue terbentuk dari problem-problem. Halo Youngster, sekarang Aldo lagi ada di Sutos untuk acara Substreet Fest. Dan Aldo bersama dengan Ana. Nah, Aldo sama Ana bakal ngobrol sama Gangga. Nah, kira-kira apa yang udah kita siapin nih? Kita bakalan interview Gangga langsung dan ngasih this or that challenge ke dia. Nah, kira-kira gimana keseruannya? Ikut yuk! Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. Oke Youngster, sekarang Aldo sama Ana udah bersama dengan the one and only Gangga. Halo semuanya. Oke, Gangga, apa kabar Gangga? Baik, kabarnya baik. Semalam barusan aja ngelit karaoke, hari ini udah di Surabaya aja. Gimana? Apakah udah sober? Udah dong, kalau sober selalu sober ya. Karena gue gak pernah aneh-aneh sih. Ih, cakep. Percaya sekali kita ya. Baiklah kalau gitu, kita Aldo sama Ana hari ini pengen ngasih Gangga namanya adalah This or That Challenge. Oke, langsung aja. Ini dia This or That Challenge. Silakan Ana, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tidur pagi atau tidur lebih awal? Tidur sedapatnya aja sih. Harus dua itu ya. Tidur salah satu. pengennya sih tidur lebih awal lah biar istirahat. Oke, kalau boleh tahu, Kak Gangga kalau nulis lagu tuh inspirasinya datangnya kapan sih? Pas malam kah? Atau pagi kah? ya, morning Atau nggak ada person. waktunya? Gak ada waktunya sih, tiap-tiap saat aja. Kalau pagi-pagi, kalau malam tiba-tiba malam. Tergantung moodnya aja sih kayak. Oke. Oke, tidurnya lebih awal ya. Ini akan relate ke pertanyaan kita yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, enakan jadi penyiar atau enakan jadi penyanyi? Agak jadi Dua-duanya enak banget. Seru, dulu seru, penyiar seru juga. Cuman kalau untuk dari dulu emang gue passionnya sebagai penyanyi sih. Jadi ya lebih pilih penyanyi sebenarnya. Oke, kalau jadi penyiar emang udah berapa lama sih? Penyiar terhitung berapa lama? Berarti 3 bulan ya, baru 3 bulan. Baru 3 bulan, berarti kalau misalnya ditinggal ke Surabaya kayak gini berarti izin ya? Izin ya cuti, makanya gak enak nih izin mulu. Oke, jadi PD-nya Mas Teng lumayan baik ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya siarannya pagi gitu, susah nggak sih bangunnya? Gangga? Susah pastinya. Kan gue sempat tuh beberapa kali kayak malah gak tidur. Atau sering juga gue, lucunya waktu itu gue pulang kerja langsung ke Jakarta, gue tidur di parkiran. Jam 3 subuh tidur parkiran. Buset. Di basement. Terus jam 5 paginya langsung ke atas kan morning squad kan, jadi pagi ya jam 6 gitu. Luar biasa. Berarti struggle-nya selalu ada ya? Ada lah memang hidup. Tapi itulah jadi penyiar pagi. Berikutnya silakan. Pasta atau croissant? Croissant lah. Croissant. Ya. Kenapa? Tapi kalau pasta emang suka masak pasta kan? Pasta dulu sering masak gue cuma. Karena paling gampang kan, simpel masak pasta. Terus bisa dianeh-anehin. Tapi gue lebih suka croissant karena gue pernah belajar bikinnya juga dan sering dulu waktu berapa kali bikin. Seru aja gitu karena bikinnya nggak mudah dan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya banyak hal-hal indah di balik croissant. Dan akhirnya keindahan itu ditumpahkan dalam sebuah bisnis bernama Buttercloud. Cloud. Luar biasa. Ini sampai sekarang cabangnya udah ada berapa sih Buttercloud? Enggak, itu Buttercloud sebenarnya tuh gue sama temen gue partneran aja sih. Tapi kayak ya masih berjalan aja. Cuman dia kayak lebih ke cloud kitchen, jadi bukan yang offline tapi lebih ke online. Berikutnya, ini pertanyaannya seputar warna favorit. Warna favorit Gangga, hijau atau putih? Hijau. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kita langsung lihatnya ketika lihat Spotify-nya. Iya, kenapa? Cover album sama singlenya warnanya apa? Dominan hijau. Nah, itu kenapa? Ada maknanya nggak sih? Sebenarnya maknanya hijau karena gue pertama suka hijau dan hijau itu menurut gue tenang, dan di album juga itu kan banyak keresahan. Di lagunya tuh kayak sedih, mengingat apa segala macam. Jadi gue pengen memberikan ketenangan di situ dengan warna hijau. Itu sebenarnya sesimpel itu sih. Oke, jadi dengan lagu yang galau kebanyakan ya, itu memberikan ketenangan. Pertanyaan berikutnya silakan. Pertanyaan berikutnya, lagu galau atau lagu bahagia? Lagu galau lah. Kenapa lagu galau? Karena gue terbentuk dari problem-problem. Bukan berarti Gangga problematik, bukan ya? Bukan problematik, bukan ya? Maksudnya kayak nggak tahu ya, gue lebih terbiasa dengan hal-hal sedih gitu. Jadi kayak mungkin karena faktor dulu gue dari kecil, pengalaman perjalanan hidup gue yang membentuk gue jadi seperti orang kayak gini. Jadi kayak ya so far gue selalu lebih suka hal-hal yang gloomy sih, yang galau-galau sedih gitu. Lewat lagu galau juga bisa bikin banyak orang semakin relate dengan karya-karyanya Gangga juga ya. Amin. Oke, yang berikutnya adalah Blue Jeans atau Whiskey Bottle.
Dua-duanya gue suka banget lagi, suruh pilih gini ya kan. Pilih salah satu. Salah satu dong. Ya yang paling ngasih banyak rezeki sih Blue Jeans ya. Gila, itu tadi kita udah ngepoin di Spotify. Tadi pagi waktu siaran juga udah ada kita playlist versus playlist. Udah 129 juta streams di Spotify, luar biasa. Ya, Tepuk tangan dulu tepuk dong. tangan dulu dong. Kenapa kok Blue Jeans? Waktu itu bikin emang udah mikir bakal didengerin orang sebanyak itu? Enggak lah, nggak mikir sama sekali. Emang gue waktu tuh, tapi jujur Blue Jeans tuh di fase dimana waktu gue nulis tuh bener-bener nggak ada ekspektasi apa-apa, nulis aja dan cerita aja sih, lebih ke merekam semua yang terjadi di hidup gue aja. Oke, berikutnya silakan. Berikutnya rose or sunflower? Aduh, susah lagi nih. Dua-duanya gue suka banget. Berat banget nih pilihan nih. Gue lebih suka rose lah. Rose. Oh, kenapa nggak sunflower? Soalnya kita sempet ngepoin Makanya. nih. Soalnya fansnya Kak Gangga ternyata juga lebih banyak yang ngasih sunflower. Iya, kenapa tuh? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Gue punya lebih banyak pengalaman dari. Sebenarnya gue suka dua-duanya. Cuman lebih banyak pengalaman yang menurut gue berkesan dengan Rose gitu. Jadi kayak Rose aja lah. Rose. Salah satu pengalaman yang berkesan tentang Rose apa sih Gangga? Apa sih? Banyak ya. Sini jangan sembunyi sini, nah kemana? banyak kayak gue pernah diputusin sama orang dulu. Oke. Terus gue bukan orang yang romantis. Ya. Akhirnya gue di Rose karena gue cari cewek sukanya apa Rose. Akhirnya terus gue kasih ke dia. Pas gue kasih ke dia, ke rumahnya ditutup pintu terus dibuang. Gue pulang nangis gue. Ya ampun, pengalaman berkesan saya kira adalah pengalaman Iya. yang bahagia. Ternyata atau pengalaman sakit ya ternyata. sakit. Oke. Berikutnya, ini Aldo pengen tanya tentang aksesoris favoritnya Gangga. Oke. Topi atau kacamata? Nah, topi sih. Kenapa topi? Kenapa suka banget koleksi topi? Karena kan banyak kita lihat di feednya ya, topinya gonta-ganti. Kenapa? Suka topi sejak kapan? Nggak, dari dulu sih gue suka pakai topi sih. Cuman ya kadang-kadang juga topi-topi itu gue pakai, abis itu gue lempar ke penonton. Jadi kayak gue suka bagi-bagi juga. Maksudnya kayak buat kenang-kenangan buat mereka juga. Tapi emang so far gue lebih suka pakai topi. Oh gitu. Boleh Berarti tanya nggak sih, kenapa kalau kacamata dipakainya buat Bandung? Kenapa nggak dipakai? Itu lagi riuh aja kali ya. Oh. Iya. Berarti gonta-ganti topi itu tadi adalah karena topinya udah nggak ada karena dilempar ke penonton Betul. ya. Masuk akal. Oke, berikutnya silakan. Pamungkas atau Oslo Ibrahim? Coba. Ini nggak bisa sih nih kayak. Gue sayang sama dua-duanya lah, nggak bisa kalau disuruh pilih. Karena balance dua-duanya lah gue. Atau ganti pilih Morat gitu atau siapa? Udah satu tongkrongan aja. Dua-duanya sih gue. Dua-duanya. Iya. Oke, tapi kan kita kalau ngeliat ya Gangga itu nongkrongnya sama musisi. Terus kalau misalnya sama lagi nongkrong gitu ya, masih bahas musik atau bahas yang lain sih Gangga? Kayak bosen nggak sih bahas musik mulu atau apa yang biasa dibahas? Kalau nongkrong ya, sebenarnya kalau nongkrong malah musiknya ada, tapi malah kita ngobrolnya hal lain, hal yang malah receh sih. Orang mungkin nggak akan nyangka juga yang kita bahas tuh nggak penting banget gitu kadang-kadang gitu loh. Tapi ya musiknya tetap ada kok. Oke. Terus aja. Ada ini kayak jokes-jokes receh di tongkrongan gitu ada juga. Banyak banget. Banyak banget. Salah satu dong kasih ke youngsters. Aduh, soalnya Jokes gimana? receh. Bingung jelasinnya. Kita bisa aneh aja bertiga, kayak misalnya lagi berempat sama anak-anak terus kayak tiba-tiba kita joget-joget kayak orang gila gitu bisa aja gitu. Kayak orang-orang nggak jelas gitu bisa. Dalam keadaan sadar kan? Sadar dong. Sadar. Itu yang bikin lucu. Sadar tapi jadi kayak orang gila. Iya, youngsters ya. Oke, berikutnya silakan. Harry Styles atau John Mayer? John Mayer. John Mayer. Sejak kapan suka John Mayer? SMP gue. SMP, oke. Itu yang dilihat nyanyiannya dulu, suaranya dulu atau style main gitarnya dulu atau apa? Musiknya lah, gue pertama suka musik-musiknya terus kayak akhirnya gue liat karena dulu gue suka banget nonton live-nya di YouTube karena belum sempat nonton jadi kayak gue suka performance-nya dia terus kayak ya main gitarnya juga overall gue suka sama John Mayer. Oke, sekarang kita kasih pilihan ya. Kalau diminta kolaborasi, mending kolaborasi sama John Mayer atau Nicky? Oh John Mayer lah. John Mayer. Konsisten. Bagus. Baiklah, yang berikutnya nih pasti lebih susah. Pertanyaannya adalah Petra Sihombing atau Kamga? Waduh. Ntar kita jelasin kenapa ya. Untuk apa nih? Hasil apa pilihnya nih? Sebagai produser, untuk orang yang diajak kerjasama, Petra Sihombing atau Kamga? Dua-duanya gue nggak bisa karena Kamga tapi sebenarnya saling mengisi waktu itu Kamga bukan produser waktu itu Kamga bantu gue sebagai vokal director. Oh. Jadi emang nggak bisa digabungin, nggak bisa dikombin, nggak apple to beda tuh. Cari aman ya. Tapi pertanyaan gini, siapa sih yang lebih perfeksionis antara Kamga sama Petra Sihombing? Dua-duanya lagi.
Dua-duanya. Dua-duanya. Dan tapi punya rasa sendiri, punya cara sendiri gitu. Yang gue perfectnya, kayak profesionalnya kayak gini, Petra kayak gini, kayak gimana. Tapi dua-duanya perfeksionis menurut gue. Dua-duanya sama-sama seru lah ya. Ya seru banget gitu ya. Oke, nice. Berikutnya silakan Ana. Codet atau tofu? Buset masih ingat codet. Tofu. Codet itu hilang atau gimana sih ceritanya? Codet itu, Bandung. ya codet itu kabur. Kabur. Oh ya buat yang kata ya codet itu adalah seekor kucing di tahun 2021 itu adalah kucing kesayangannya Gangga. Lalu kemudian hilang. Ceritanya gimana kok bisa hilang? Jadi waktu itu gue lupa kunci rumah, terus gue pergi keluar kota, terus hilang nggak tahu kemana. Gue udah keliling-keliling segala macam sana sini, dan akhirnya nggak temu. Akhirnya gue sempat nggak mau lagi tuh pelihara kucing lagi, nggak mau sempat lagi adopsi kucing lagi. Terus akhirnya teman gue ada ngasih si Okin. Oke. Dia ngasih kayak, "Gak, lo mau kucing lagi nggak ini?" Gue pikir-pikir kayak lucu lagi, udah gue ambil Tofu jadi. Oh, jadi Tofu itu dari Okin ya berarti ya. Mengadopsi ya berarti ya. Oke, kayaknya udah habis. Itu dia This or That Challenge. Sekarang kita mau tanya-tanya dikit. Gimana rasanya kembali ke Surabaya? Ini udah berapa tahun sejak terakhir ke Surabaya? Oh, gue sempat ke Surabaya lagi akhirnya. Ketemu nemuin bokap karena bokap masih tinggal di sini. Oke. Iya, bokap masih ngantor di sini. Jadi Udah sampai SMP ya di sini ya, di Surabaya waktu itu? enggak, sampai SD. Oh, sampai SD aja. SD itu juga masih kecil sampai umur 12 tahun. Tapi gue lahir di sini. Oke, di Surabaya. Saya di Surabaya. Area Surabaya. Berarti Area bahasa Surabaya dikit-dikit tahu lah ya. Tahu. Masih Apa ingat. bahasa Surabaya yang tahu? Coba ngomong. Banyak. Apa ya? Gimana ya? Sudah cukup. Itu sudah cukup Surabaya sekali ya. Itu bukan Oke. contoh. Iya. Jadi seneng lah ya balik lagi ke Surabaya ya. Ya, senang. Oke, dan ini aku pengen ngobrolin tentang sebuah project kamu, yaitu Journey on You. Nah, Journey on You ini kan adalah sebuah project di tahun 2020 ya. Ya. Kamu ngajak ngobrol GFam Ya. untuk ngobrolin tentang apa cerita yang mereka relate dengan Journey on September. Ya. Nah, kira-kira kedepannya ada nggak sih project-project lagi yang kolaborasi sama GFam? Oh, sama GFM ya? Ada dong, ada pas activation kayak gitu gue. Dan itu sering banget kita lakuin gitu, kayak di lagu Blue Jeans segala macam. Karena gue nggak cuma pengen rilis lagu, tapi pengen orang juga share apa yang mereka punya. Jadi kita ketemu di tengah-tengah, akhirnya kita sama-sama saling aja gitu, dari lagu ini apa nih yang bisa kita kasih satu sama lain kayak gitu. Tetap ada nanti, tapi gue juga masih mikirin gitu loh idenya apa aja gitu. Jadi di setiap karyanya Gangga akan selalu melibatkan GFam ya berarti Iya ya? pasti dong, pendengarnya harus terlibat. Apa sih makna GFM buat Kak Gangga? Apa ya, keluarga sih namanya GFM, family, jadi keluarga. Dulu tuh inget banget awal-awal gue sendiri nggak ada siapa-siapa, dan mereka tuh yang nemenin buat Zoom malam-malam kita ngobrol, terus kayak, dan itu yang bikin gue juga semangat buat gue bikin karya baru lagi segala macam, dan buat jadi saling aja gitu. GFam bukan Gama ya, bukan ya? Gampang. Gama kan fans dulu namanya Gama kan, kalau nggak salah. GFM Oh bukan, dari awal udah GFam. GFM deh kayak dari awal. Dulu sempat banyak yang bikin gitu loh, tapi lupa gitu namanya. Di grup lain ada ya, grup lain ya? Oh, nyanyiin yang lain itu ya? Yoi. Dulu namanya Gama, gengs. Terus tiba-tiba katanya ganti GFam karena Gangganya minta ganti. Oh iya, tahu sih. Tahu dong, di JFM gitu loh. Gama. Gama ya. Dalam banget itu ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang GFam aja. Iya. Apa yang Gangga pengen sampein ke GFam dan juga ke youngsters untuk bisa selalu berkarya produktif kayak Gangga? Buat teman-teman GFM, apa ya, pokoknya jangan selalu menunggu. Kalau mau berbuat sesuatu jangan selalu nunggu, lakuin aja langsung, karena kita nggak tahu gitu apa hasilnya seperti apa gitu. Dan buat teman-teman GFM, apalagi ini gue bilang masih banyak supportnya segala macam, semoga nggak bosan-bosan sama gue. Semoga gue tetap bisa bikin karya baru lagi dan tetap bisa memberikan apa ya, hiburan buat kalian juga dengan karya maksudnya, dan kita saling kuat lah hubungannya, gitu paling. Amin. Thank you Gangga. Thank you. Sukses selalu. Sukses selalu.